Om Swastiastu. Selamat siang, Ibu Lucy selaku pengajar analisis laporan keuangan, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang laporan solvabilitas. Ada baiknya dari kelompok kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Imade Raifelda Lesmana NPM 157, Nikadek Septia Wulandari NPM 181, Gatot Tarara Prananingrum NPM 182, Nilo Putumeli Anawati NPM 184, Ayu Oktavina Rosita NPM 185, Dwi Ayu Winarjati NPM 252, Nikadek Desmiari NPM 269, dan yang terakhir IGD Rama Vivekananda NPM 298. Pokok pembahasan yang dari kelompok kami akan bahas yang pertama mengenai rasio solvabilitas, yang kedua ada tujuan dan manfaat rasio solvabilitas, yang ketiga ada jenis-jenis rasio solvabilitas, dan yang terakhir ada hasil pengukuran. Pokok pembahasan yang pertama, rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset atau aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Menurut Sutrisno, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh hutangnya jika perusahaan dilikuidasi. Menurut Jarwanto, rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Besar ukuran umumnya yang dipakai adalah 200% atau 2:1. Perbandingan tersebut berarti 2 kali dari total utang perusahaan dikatakan solvable jika rasionya kurang dari 200%. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rasio solvabilitas atau leverage adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tutup atau likuidasi. Jika kreditor atau pemberi utang yang biasanya bank memiliki aset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang tinggi. Rasio solvabilitas mempermudah manajemen dan investor untuk memahami tingkat risiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan atas laporan keuangan. Kedua, tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Pertama, menganalisis status perusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga. Kedua, mengetahui status perusahaan dengan melihat keseimbangan antara jumlah modal dan aktiva tetap yang dimiliki. 3. Mencari tahu berapa besarnya rupiah dari modal sendiri yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran utang jangka panjang. Yang keempat yaitu untuk melihat sejauh mana pengaruh utang yang ditanggung perusahaan terhadap pengelolaan aktiva yang ada. Yang ketiga yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Debt to equity ratio atau DER membandingkan antara total kewajiban dengan ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti kondisi perusahaan semakin baik karena modal untuk menjamin utang lancar masih cukup besar. Batas terendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Rumusnya yaitu debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang per ekuitas kali 100%. Yang kedua yaitu debt ratio atau rasio utang. Rasio ini membandingkan total utang atau total liabilities dengan total aset yang dimiliki. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. Besaran presentasi rasio ini minimum 100% atau 1:1. Artinya,
Rp1 utang jangka panjang bisa dijamin oleh Rp1 aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga yaitu times interest earned ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Times interest earned ratio disebut juga interest coverage ratio. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Rumusnya yaitu times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Hasil pengukuran. Apabila aktiva perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemilik perusahaan, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang leverage. Apabila pihak pemberi utang yang memiliki aktiva secara dominan, maka perusahaan tersebut mempunyai tingkat leverage yang sangat tinggi. Semakin tinggi rasio solvabilitas, maka akan semakin tinggi risiko kerugian yang akan terjadi. Namun, terdapat kesempatan memperoleh profit yang besar pula. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai rasio solvabilitas yang rendah, tentunya perusahaan tersebut memiliki risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak tersebut juga bisa mengakibatkan rendahnya hasil pengembalian ketika perekonomian sedang tinggi. Kesimpulan, pada sebuah perusahaan dalam menganalisis sebuah laporan keuangan, ada beberapa rasio yang digunakan. Salah satunya yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan dari suatu perusahaan dalam membayar semua hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, jika perusahaan itu dibubarkan atau dilikuidasi. Hal tersebut berarti besarnya kewajiban yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam rasio solvabilitas terdapat 3 jenis rasio, yaitu yang pertama, debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, debt ratio atau rasio utang. Dan yang ketiga ada times interest earned ratio. Apabila aktiva perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemilik perusahaan, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang leverage. Dan apabila pihak pemberi utang yang memiliki aktiva secara dominan, maka perusahaan tersebut mempunyai tingkat leverage yang tinggi. Semakin tinggi rasio solvabilitas, maka akan semakin tinggi risiko kerugian yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.